Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindul Today. Pemirsa, sekelompok remaja menyerang warga Petukangan, Jakarta Selatan hingga terjadi tawuran. Dalam video, sekelompok geng motor menyerang warga dengan senjata tajam di kawasan Petukangan, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Selain menyerang warga, aksi ini mengganggu warga. Satu persatu anggota geng motor ditangkap polisi di rumahnya masing-masing setelah melakukan penyelidikan. Para pelaku dan berbagai jenis senjata tajam yang digunakan untuk menyerang disita polisi. Kelompok ini menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajakan dan konten yang diduga menghasut. Operandinya melalui akun Instagram kelompok tawuran @diangkerok69jkt. 9 orang yang ditangkap, 7 diantaranya masih berstatus pelajar SMU dan SMP. Yang anak-anak yang bersekolah, ya, artinya anak-anak yang terlibat dalam tawuran itu dengan sanksi yang sesuai dengan Pergub nomor 110 tahun 2021, yaitu pencabutan KJP. Para tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Helmi Sejambati melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Ya Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Sabrina. Pemirsa, pada aktivitas pagi hari ini arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Juru kamera kami Rona Wijaya akan menunjukkan kepada Anda secara real time bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan ini. Seperti yang Anda saksikan, ini adalah volume kendaraan dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Saharjo. Terlihat memang dominasi kendaraan pada pagi hari ini lebih didominasi dengan kendaraan roda 2, di mana kecepatan rata-rata dapat dipacu berkisar 30 sampai dengan 35 km per jam. Selain memang ada kendaraan roda 2 didominasi juga dengan kendaraan roda 4. Kemudian memang arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light, dan dari pasar Minggu ini juga perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada saat antrian di traffic light maupun pada saat lepas dari antrian traffic light. Namun selanjutnya lalu lintas dapat kembali normal seperti yang Anda saksikan. Hal yang sama juga dengan kendaraan dari arah Saharjo yang akan mengarah ke Pasar Minggu. Begitupun dengan kendaraan dari arah Kuningan yang akan berbelok kiri ke arah Saharjo dan juga lurus ke arah Cawang. Tentunya pada pagi hari ini juga sudah ada anggota kami yang mengatur jalannya arus lalu lintas. Tentunya kami harapkan Anda dapat tertib pada rambu lalu lintas maupun marka jalan yang ada. Kemudian ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan pada yang bertugas mengurai kepadatan kendaraan di kawasan Pancoran ini. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 147 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat dan 152 orang luka ringan. Dari data tersebut 35% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan kami juga menginformasikan bahwa hingga saat ini Korlantas Polri masih menggelar operasi patuh yang akan berakhir hingga tanggal 27 Juli, di mana operasi patuh ini juga menyasar pelanggaran-pelanggaran seperti penggunaan helm standar SNI, penggunaan ponsel saat berkendara, penggunaan safety belt, berboncengan lebih daripada 2 orang, kemudian
ada pula pengendara yang tidak menggunakan TNKB ini dapat ditindak langsung oleh anggota kami yang berada di lapangan secara hunting maupun menggunakan etle statis dan juga etle mobile. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mematuhi rambu serta marka jalan yang ada, tentunya tertib dalam berlalu lintas. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan juga lancar. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Kembali ke rekan saya Nata dan Sabrina, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda dari NTMC Polri atas laporannya dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya pemirsa dan juga Nata, sesuai dengan obrolan kita tadi di awal, hari ini diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Ya betul banget. Nah dengan ada Hari Kebaya ini merupakan komitmen negara dalam upaya pelestarian warisan budaya bangsa. Hari Kebaya Nasional diperingati setiap tanggal 24 Juli. Hal ini merupakan tonggak penting dalam upaya pelestarian kebaya sebagai warisan budaya bangsa. Bahkan penetapan ini tertuang dalam keputusan Presiden dan menjadi wujud nyata komitmen negara dalam merawat kekayaan budaya Indonesia. Meski baru ditetapkan 2 tahun lalu, antusiasme masyarakat terhadap peringatan Hari Kebaya kian meningkat. Nah, ngomongin Hari Kebaya, kita akan berbincang-bincang nih dengan salah satu orang yang menggagas ditetapkannya Hari Kebaya Nasional. Ya sudah ada via sambungan Zoom Ibu Rahmi Hidayati, Ketua Umum Perempuan Berkebaya Indonesia. Selamat pagi, Ibu Rahmi. Selamat pagi semua. Selamat pagi Ibu, selamat Hari Kebaya Nasional. Ibu bisa diceritakan awalnya nih pembentukan komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia. Ya, jadi awalnya dulu kami teman-teman nih, dulu kebetulan saya wartawan juga. Nah kami teman-teman yang mantan wartawan istana ngumpul-ngumpul. Satu saat ada satu teman saya namanya Eski bilang gini, kita pakai kebaya yuk supaya foto-foto kita agak beda ketampilannya. Maka kami berkebaya lah. Dan ketika kami lihat fotonya, gila Bo, emang lebih cakep daripada kami pakai pakaian biasa. Nah, biasalah ya kalau wartawan tertarik sesuatu, kami pelajari, ternyata sudah sangat jarang yang berkebaya. Akhirnya kami memutuskan, ayo kita bikin gerakan pelestarian kebaya. Nah, dibentuklah komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia ini. Nah, kami sudah melanglang buana ke dunia juga, dan kami sudah membuat acara 1000 perempuan berkebaya, Kongres Kebaya Nasional, dan kami juga membuat mendapat rekor muri untuk 17.000 perempuan berkebaya. Waktu itu kita bikin acaranya di Pekalongan. Nah selain itu akhirnya Perempuan Berkebaya ini memutuskan untuk mengusulkan ditetapkannya Hari Kebaya Nasional dan pendaftaran kebaya ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Alhamdulillah itu akhirnya disetujui oleh pemerintah. Sekarang udah ditetapkan Hari Kebaya Nasional. Ini perayaan kita yang kedua. Dan sudah terdaftar di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia. Pokoknya keren sekali deh budaya kita ini. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana caranya kita melestarikan keberadaan kebaya ini bersama-sama. Baik, kemudian untuk kalau nggak salah nih ada lagi gerakan Selasa Berkebaya, Bu. Nah, tujuan dari gerakan ini mungkin kenapa harus hari Selasa Berkebaya, kenapa nggak hari-hari lain? Mungkin ada makna atau artinya tersendiri, Bu? Iya, sebetulnya ide Selasa Berkebaya itu tiba-tiba muncul ya. Karena saya kepikiran kata-kata Selasa, kebaya, rimanya sama, EAA. Itu Selasa, EAA. Kebaya, EAA juga. Akhirnya kita bikin usulan gerakan Selasa Berkebaya. Gitu, dan alhamdulillah banyak tuh sekarang teman-teman yang mendukung gerakan Hari Selasa Berkebaya ini.
Bu, kalau mau gabung nih di dalam komunitas perempuan berkebaya Indonesia tuh gimana sih, Bu? Kita punya cabang di Indonesia itu ada 20 cabang. Di luar negeri, di Eropa ada 22 negara yang sudah ada cabang kita di sana. Nah, teman-teman tinggal menghubungi, misalnya teman-teman di Jogja, kita punya PBI Jogja. Ada teman-teman di Semarang, kita ada PBI Semarang. Ada di Bali, ada PBI Bali. Sumatera Utara juga ada PBI di Medan ininya. Sumatera Barat juga ada. Jadi nanti kita akan share itu kontak-kontak teman-teman yang di daerah. Silahkan dihubungi teman-teman di daerah. Nanti bergabunglah dan kita bergerak bersama-sama. Lalu Bu, boleh diceritakan lagi kegiatan apa saja sih sebenarnya yang sudah dilakukan komunitas perempuan berkebaya Indonesia? Nah, kita karena tujuan kita adalah pelestarian budaya. Nah, yang namanya pelestarian itu ke generasi muda. Karena kalau nenek-nenek kayak saya nih, kayak teman-teman yang banyak bergerak aktivis ini, akhirnya lewat, maka lewat pula lah pelestarian budaya berkebaya ini. Nah, karena itu kita harus melestarikannya ke generasi muda. Makanya kami menggagas kegiatan yang namanya Kebaya Goes to School, Kebaya Goes to Campus, dan Kebaya Goes to Office. Kenapa Goes to School? Karena anak-anak sekolah inilah nanti yang akan menjadi masa depannya Indonesia. Anak-anak yang di sekolah, yang mereka sekarang masih kuliah, yang udah kerja di kantor tapi masih muda-muda. Kalau mereka akhirnya bisa kayak kita, mencintai kebaya juga, dan bersedia berkebaya anytime mereka bisa, maka pelestarian itu akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah, ternyata sekolah-sekolah, kampus-kampus sangat mendukung gerakan kita ini. Baik, Bu Rami, saya mendengar cerita nih bahwa Bu Rami dan juga teman-teman ini naik gunung dengan berkebaya. Kita bisa lihat terlebih dahulu videonya. Ya, Bu Rami, ini benar-benar luar biasa ya, membudayakan memakai kebaya bahkan saat naik gunung dan menggunakan kebaya lengkap dengan kain batiknya. Ya, betul. Ini kebetulan saya anak gunung ya, saya Mapala UI. Nah, saya satu saat dulu pernah lagi turun dari Gunung Rinjani, ketemu rombongan ibu-ibu dari Bali. Mereka mau sembahyang karena emang ada pura di perjalanan naik gunung di Rinjani itu. Mereka mau sembahyang ke sana. Nah, pas saya mau turun, nah waktu itulah saya berpikir, aduh, mereka pakai kebaya ya, keren sekali. Dan next naik gunung gede saya coba pakai kebaya. Ternyata oke kok, ternyata bisa. Bahwa ada anggapan berkebaya itu ribet, itu ternyata bisa kita atasi kalau kita tahu gimana caranya pakai kain yang simple. Dan itulah yang sekarang saya coba share ke anak-anak sekolah, di SD, SMP, SMA, anak-anak kuliah, teman-teman di kantor. Itulah yang kita share cara memakai kain yang membuat kita berkebaya tidak ribet. Tantangannya apa nih Bu waktu naik gunung dengan berkebaya? Di awal dulu nih, di awal saya naik gunung itu yang kepikiran kalau pipis nanti gimana ya. Tapi ternyata simple, gampang kok gitu. Karena ya itu pakai kain itu banyak caranya dan itu khusus untuk kita naik gunung. Even terbang para layang pun saya berkebaya, sepeda-sepedaan pun saya berkebaya, dayung-dayungan di laut sampai sekarang pun saya tetap berkebaya. Dan itu ternyata gak susah, tinggal gimana cara pakai kainnya aja. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bikin deh acara tutorial berkain di sana ya, di Sindonews ya. Baik, kemudian mungkin pesan apa Bu yang ingin disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat dan juga bahkan orang-orang mancanegara terkait dengan budaya kebaya yang ada di Indonesia ini? Harapan ke depannya seperti apa? Ya, mari kita sama-sama bergerak dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa untuk melestarikan budaya yang memang ditinggalkan oleh leluhur kita. Kebaya ini udah ratusan tahun ada di Indonesia dan itu adalah kalau saya melihat kajian ilmiah di UGM, disertasi dan tesis, itu ada yang menjelaskan bahwa sejarah kebaya adalah sejarah masuknya Islam ke Indonesia.
ketika itu nenek moyang kita kalau nggak telanjang dada pakai kemben, akhirnya ketika Islam masuk kita disuruh menutup aurat, termasuk bahu, lengan, punggung, dan ketika itulah dipasangkan selendang di bahu-bahu kita. Nah, ketika itu dipasang selendang, setelah dia dijahit, maka jadilah yang namanya kebaya kutu baru. Ini seperti kutu baru seperti yang saya pakai ini. Nah, ini ada segi 4 di tengahnya. Segi 4 ini kalau zaman dulu itu adalah kemben. Nah, ketika dipasangkan selendang, akhirnya jadilah kebaya kutu baru ini. Kembennya yang segi 4-nya ada di tengah. Ada juga selendangnya dulu dipertemukan di tengah. Dan akhirnya disebutlah itu model kebaya Kartini. Karena ibu kita Kartini yang dulu rajin sekali pakai kebaya model itu. Baik, terima kasih atas waktunya dan telah bergabung bersama kami di Sido Today hari ini, Ibu Rahmi Hidayati, Ketua Umum Perempuan Berkebaya Indonesia. Salam sehat selalu, Ibu. Iya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, warga termasuk anak-anak berebut gunungan di atas air di Kediri, Jawa Timur. Ini merupakan tradisi ungkapan rasa syukur adanya sumber air yang mengalir ke pesawahan. Puluhan warga dari anak-anak hingga dewasa di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini bergembira, antusias menyiramkan air ke warga lain serta pengunjung. Bahkan di sela-sela menceprotkan air, mereka juga berebut 4 gunungan yang berisikan hasil bumi. Mereka meyakini dengan mendapatkan hasil bumi dari gunungan, maka akan mendatangkan berkah. Tradisi keburu ubalan rutin setiap tahun digelar, diawali dengan kirap gunungan hasil bumi panen warga yang merupakan wujud syukur atas sumber air yang berlimpah, sehingga dapat mengairi sawah dan ladang meskipun di musim kemarau. Kebur ubalan itu sebetulnya artinya pembersihan kolam yang ada di ubalan itu. Lah siram-siram itu untuk menggambarkan kita memohon kepada Allah SWT untuk segera diberi hujan sehingga menambah debit air untuk kepentingan para petani, sehingga digambarkan disiratkan ke atas jatuhnya seperti hujan. Ini harapannya seperti itu. Upacara kebur ubalan merupakan kekayaan budaya yang memiliki nilai sejarah. Sumber mata air ubalan sendiri sejak zaman kolonial Belanda sudah dimanfaatkan untuk irigasi pabrik gula dan jengkol. Kini menjadi warisan budaya sekaligus destinasi wisata yang terus berkembang. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Adnan Subagio, iNews melaporkan.